Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman teknik pertanian semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Budi Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah analisis sistem kali ini. Untuk kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek analisis sistem yang berjudul Analisis Pilihan Konsumsi Mahasiswa Memasak Sendiri atau Membeli Makanan di Luar berdasarkan Min and Chen atau MEC. Untuk itu silakan disimak. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama itu ada Weni Setiawati dengan NIM 008, Aska Ulianolan dengan NIM 042, Najwa Sabila dengan NIM 070, Muhammad Khalifa dengan NIM 088, Hanifah Nur dengan NIM 100, Asti Sabrina dengan NIM 110. Kita mulai dengan latar belakang dari penelitian ini. Mahasiswa seringkali menghadapi dilema. Apakah mereka lebih memilih untuk memasak sendiri di kos atau membeli makanan di luar? Kebiasaan ini merupakan bagian penting dari pengelolaan konsumsi harian mahasiswa. Untuk memahami perilaku konsumsi tersebut, kita menggunakan analisis Means and Change atau MEC. Metode ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana mahasiswa membuat keputusan konsumsi sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Ada 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaruh faktor ekonomi seperti anggaran dan harga makanan terhadap pilihan konsumsi mahasiswa antara memasak sendiri atau membeli makanan di luar. Kedua, bagaimana pendapatan mahasiswa dapat mempengaruhi pola konsumsi makanan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, bagaimana konsep Means and Change dapat digunakan untuk menganalisis keputusan konsumsi mahasiswa dalam menentukan pilihan antara memasak sendiri dan membeli makanan. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam mengembangkan analisis yang akan kita bahas lebih lanjut. Pada tahapan pertama ini, dilakukan wawancara kepada 5 orang responden mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Wawancara berisi beberapa pertanyaan terkait pilihan konsumsi harian mereka. Apakah lebih memilih memasak sendiri di rumah atau membeli makanan di luar? Setelah wawancara dilakukan, langkah berikutnya adalah mengelompokkan hasil wawancara ke dalam kategori atribut, konsekuensi, dan value. Beberapa atribut yang muncul diantaranya adalah lebih irit, lebih praktis, hemat waktu, lebih bagus, serta tergantung situasi. Setiap atribut memiliki konsekuensi seperti pengeluaran lebih rendah, proses yang lebih cepat, atau hasil yang lebih berkualitas. Kemudian, konsekuensi tersebut dihubungkan dengan value yang lebih dalam seperti efisiensi, kenyamanan, fleksibilitas, dan kepuasan. Yang ketiga adalah konten dari hasil layering ditunjukkan dengan tabel pengkodingan dari kelima topik. Hasil pengkodingan menunjukkan 5 faktor utama, yaitu efisiensi biaya T1 berkaitan dengan memasak lebih hemat. Kepraktisan T2 berkaitan dengan membeli saat waktu terbatas, kualitas atau T3 yaitu berkaitan dengan kontrol gizi saat memasak, kondisional atau T4 berkaitan dengan keputusan situasional, dan aspek pribadi atau T5 berupa kepuasan ekspresif. Kelimanya membentuk representasi utuh dalam kerangka MEC, layak digunakan untuk menyusun implikasi strategis melalui metrik analisis. Lalu pada bagian interpretasi dapat kita simpulkan bahwa kualitas menjadi elemen paling kuat dalam mempertimbangkan mereka. Artinya mahasiswa cenderung memilih produk atau layanan berdasarkan persepsi kualitasnya. Selain itu ada faktor-faktor kondisional yang berperan sebagai penghubung utama. Faktor tersebut adalah efisiensi biaya, kepraktisan, dan aspek pribadi. Dari analisis ini, kita menemukan bahwa keputusan mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh biaya, tetapi juga oleh faktor pribadi serta ekspektasi mereka terhadap kualitas produk atau layanan. Selanjutnya, pada gambar berikut, kita bisa lihat visualisasi dari hierarchical value map, di mana pada diagram ini menunjukkan hubungan antara elemen yang memengaruhi keputusan konsumsi mahasiswa. Analisis pilihan konsumsi harian mahasiswa untuk mempertimbangkan memasak sendiri atau membeli makanan di luar dengan menggunakan pendekatan Means and Change terbukti efektif. Melalui proses layering dan analisis implikasi matriks, diperoleh 5 faktor utama yang mempengaruhi pertimbangan mereka. Pertama, efisiensi biaya menjadi pertimbangan penting karena mahasiswa cenderung memilih opsi yang lebih menghemat pengeluaran. Kedua, faktor kepraktisan, di mana
kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh makanan menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Ketiga, kualitas makanan, baik dari segi rasa, kandungan gizi, maupun kebersihannya muncul sebagai faktor paling dominan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, faktor kondisional seperti ketersediaan waktu dan kondisi tempat tinggal juga mempengaruhi pilihan konsumsi. Kelima, nilai pribadi menunjukkan bahwa bagi sebagian mahasiswa, memasak bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri dan sumber kepuasan pribadi. Kelima faktor ini saling berhubungan dan membentuk dasar pertimbangan mahasiswa dalam menentukan pola konsumsi sehari-hari. Demikian hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.